Shalom jemaat Tuhan, bertemu lagi di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Glory, glory, glory. Hosana, hosana. Haleluya, haleluya. Nama-Mu ditinggikan Tuhan, nama-Mu dimuliakan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Engkau bertahta atas pujian kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Doa hari ini bersama. Allah Maha Kuasa yang anakmu Yesus Kristus ialah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam dan dicubai tetapi tidak berdosa. Berilah kami anugerah untuk mengawal diri dan taat kepada roh-Mu, dan di dalam kelemahan kami Engkau menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama firman Tuhan kita diambil dari Roma pasal 10 ayat 8b hingga ayat yang ke-13. Roma pasal 10 ayat 8b hingga ayat yang ke-13. Itulah perkabaran yang kami isytiharkan, perkabaran bahwa orang harus percaya kepada Allah. Jika kamu mengaku di hadapan orang bahwa Yesus itu Tuhan, dan kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Karena kita sungguh-sungguh percaya, kita diterima oleh Allah sebagai orang yang sudah berbaik semula dengannya. Karena kita mengakui Yesus di hadapan orang, kita diselamatkan. Di dalam Alkitab tertulis, orang yang percaya kepada Dia tidak akan dikecewakan. Hal itu berlaku bagi semua orang, karena tidak ada perbezaan antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Allah yang satu itu Tuhan semua orang. Dia melimpahkan berkat-Nya kepada semua orang yang meminta pertolongannya. Di dalam Alkitab juga tertulis, setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 1 sehingga 13. Lukas pasal 4 ayat 1 sehingga 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menuju waktu yang baik. Inilah Injil Kristus. Shalom, selamat beribadah dan selamat bertemu kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah secara atas talian. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini semua gereja di dalam paroki kita telah dibuka untuk beribadah dengan pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Namun saya percaya juga ada di kalangan jemaat yang tidak dapat beribadah di gereja dan harus beribadah di rumah bersama dengan keluarga dalam ibadah online. Sama ada di gereja atau di rumah, saya yakin percaya pada waktu kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati ibadah bahkan keluarga kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan
untuk kesempatan kami dapat mendengar firman Tuhan sekali lagi. Sungguh pun itu hanya berada secara atas talian. Urapilah dan pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan mengambil tempat di dalam setiap hati kami yang mendengarnya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi, selama 2 minggu berturut-turut, dan ini merupakan minggu yang ketiga, kita belajar kebenaran firman Tuhan yang berseri, khotbah yang berseri yang bercakap tentang kehidupan Kristen yang setengah-setengah. 2 minggu yang lalu kita belajar tema firman Tuhan bagaimana ketaatan yang setengah-setengah itu ada. Kemudian minggu yang lalu kita belajar tentang kepercayaan yang setengah-setengah. Itu pun ada di kalangan orang-orang Kristen. Dan pada hari ini saudara, saya mau supaya kita belajar satu firman Tuhan yang bertemakan pertobatan yang setengah-setengah. Mungkin ada di kalangan jemaat yang berkata, adakah orang Kristen seperti ini? Ada saudara. Dan saya mau katakan, saya banyak temukan orang Kristen yang pertobatannya itu setengah-setengah saja. Pertobatan setengah-setengah itu bermaksud bahwa mereka tidak sungguh-sungguh di dalam pertobatan mereka. Mungkin ada beberapa hal, ada beberapa perkara yang menyebabkan mereka tidak sungguh-sungguh di dalam pertobatan mereka. Dan pada hari ini saudara, kita akan belajar 3 hal, 3 perkara saudara. Apakah yang dimaksudkan dengan pertobatan yang setengah-setengah ini? Maksudnya ialah pertobatan mereka itu tidak penuh, saudara. Ada 3 perkara yang harus kita perhatikan yang baik-baik. Di dalam pemerhatian saya dan dalam pembacaan saya, sebenarnya ada banyak sebab kenapa ada pertobatan yang setengah-setengah di kalangan orang Kristen. Tapi hari ini cuma 3 kita mau belajar, dan saya berdoa kiranya lewat firman Tuhan ini, kalau ada di kalangan jemaat yang memang pertobatannya cuma 50-50, mari kita berganja kepada pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. 3 perkara apakah yang dimaksudkan dengan pertobatan yang setengah-setengah. Saudara, yang pertama saudara, pertobatan yang setengah-setengah itu bermaksud saudara, seseorang itu hanya menyesal tetapi tidak bertaubat. Adakah orang seperti ini? Ada saudara. Dan saya mau katakan saudara, seperti ini. Penyesalan itu cuma langkah pertama menuju pertobatan. Saya katakan sekali lagi. Penyesalan adalah langkah pertama menuju pertobatan. Dan penyesalan itu bukanlah pertobatan penuh, saudara. Mungkin orang melakukan sesuatu kesalahan atau melakukan dosa dan dia mulai menyesal. Tapi ingat saudara, penyesalan itu, orang yang menyesal bukanlah tanda mereka telah bertobat. Di dalam Alkitab ada seorang pribadi yang menyesal tetapi tidak bertobat. Siapa? Itu adalah Yudas Iskariot. Nah, saya baca firman Tuhan dalam Matius pasal 27 ayat 3 hingga 5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, dengar baik-baik. Ayat yang ketiga mengatakan bahwa Yudas menyesal karena menyerahkan Yesus. Orang yang menyesal dan bertobat pasti akan mengakui dosanya, dan pasti akan datang kepada Tuhan, datang kepada Allah, mengakui dan bertobat. Pasti dia akan melakukan sesuatu yang bertujuan supaya Tuhan boleh menerima dia kembali. Ini adalah orang yang sungguh-sungguh menyesal dan bertobat.
Tapi perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh Yudas. Yudas sebaliknya, pada waktu dia menyesal, tindakan yang menyusul selepas itu adalah apa? Dia menggantung diri. Maksudnya, dia membunuh diri. Yudas hanya menyesal, saudara. Tetapi dia tidak bertobat di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa pertobatan setengah-setengah itu adalah orang yang hanya menyesal, tetapi dia tidak bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada ramai orang Kristen seperti ini, menyesal melakukan itu, menyesal melakukan ini, tapi tidak bertobat. Pada akhirnya, saudara, dia akan melakukan perkara yang sama. Ataupun dia dalam penyesalannya itu, saudara, inilah yang paling bahaya. Ada orang yang berhenti pada perkataan menyesal. Dia menyesal tetapi tidak ada tindakan selanjutnya. Akhirnya iblis yang mulai membisik ke telinganya. Akhirnya iblis yang mulai kembali masuk ke dalam hatinya, berbisik dalam pikiran, hati dan telinga, bahkan perasaannya, sehingga dia melakukan hal itu kembali dan terus, saudara. Kenapa? Penyesalan itu bukan bertobat. Yudas hanya menyesal tetapi dia tidak bertobat, saudara yang saya kasihi. Kita lihat dalam Ayub pasal 42 ayat 6. Bagaimana tindakan Ayub? Nah, Ayub, firman Tuhan berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, saudara, dalam ayat ini kita melihat, saudara, bahwa Ayub menyesal. Namun penyesalan yang ada pada Ayub ini disertai dengan sebuah tindakan pertobatan. Berbanding dengan Yudas. Yudas menyesal, tapi tindakannya itu bukanlah sebuah tindakan pertobatan, malah dia menghukum dirinya sendiri dengan cara menggantung diri. Tetapi Ayub, pada waktu dia menyesal, dia duduk di dalam debu dan abu. Itu merupakan satu tanda pertobatan dan merendahkan diri. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam naskah asli bahasa Yunani, pertobatan itu bermaksud mengubah cara berpikir, bukan saja menyesali akan kesalahan. Saya katakan sekali lagi, saudara, dalam bahasa asli, bahasa Yunani, pertobatan itu bermaksud mengubah cara berpikir dan bukan sekadar menyesali kesalahan mereka. Makanya saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan. Kenapa ada pertobatan yang setengah-setengah? Karena dia berhenti dalam perkataan menyesal. Menyesal itu bagus, saudara. Karena menyesal itu merupakan satu langkah pertama. Dia hanya satu langkah pertama untuk menuju pertobatan, tetapi jangan berhenti pada langkah pertama, saudara. Kita harus terus bergerak ke langkah 2, ketiga, dan terus menuju kepada pertobatan. Kalau kita melakukan suatu kesalahan di hadapan Tuhan, dan kita menyesal sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bertobatlah, saudara. Bertobatlah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Saudara, dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10, saya bacakan firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara yang saya kasih, firman Tuhan berkata, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bermaksud apa, saudara? Ada 2 jenis duka cita, atau saya mau katakan ada 2 jenis penyesalan manusia. Penyesalan yang pertama atau duka cita yang pertama itu menghasilkan pertobatan menurut kehendak Tuhan. Dan ini dikatakan duka cita menurut kehendak Allah. Namun dalam 2 Korintus ini menyatakan, saudara, ada juga duka cita yang bukan daripada Tuhan. Dan duka cita ini adalah mendatangkan, menghasilkan kematian. Dan duka cita ini ialah yang disebut bahwa duka cita yang dari dunia tanpa pertobatan.
Menyesal itu bagus, saudara. Berduka itu bagus, saudara. Tapi kalau berduka cita menyesal tanpa pertobatan, itu merupakan duka cita yang datang daripada dunia. Mungkin seseorang itu melakukan kesalahan, mungkin mencuri atau melakukan apa-apa, dan dia menyesal, dia berduka cita karena tindakannya itu mendatangkan kesan dalam kehidupannya, atau mungkin juga keluarganya, atau mungkin juga kesalahannya itu, dosanya itu mendatangkan kesan dalam pelayanannya secara pribadi, dan dia menyesal, berduka cita. Ada dua pilihan, bertobat atau tidak bertobat saja, saudara. Orang yang bertobat, duka cita itu, penyesalan itu datang daripada Tuhan. Tapi orang yang tidak bertobat, duka cita atau penyesalan itu datang dari dunia. Saudara yang saya kasih, bagian yang kedua, pertobatan yang setengah-setengah itu adalah orang yang meminta ampun tetapi tidak bertobat. Saudara, ada orang seperti ini. Ada orang, bahkan saya mau katakan ada ramai orang saya temukan seperti ini. Orang yang hanya meminta ampun kepada Tuhan. Perkataan ampun, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya, tetapi tidak bertobat. Ini yang dikatakan pertobatan setengah-setengah. Saudara yang saya kasih, saya mau bagi satu contoh yang sangat mudah, saudara. Ada ramai orang yang datang ke gereja membawa dosa dan menangis minta, Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Datang kepada Tuhan. Kemudian dia menganggap seperti pengampunan itu seperti satu ubat bius di jarum, dimasukkan ke dalam badannya. Dan apabila ubat bius itu sudah mulai merebak ke seluruh badannya, dia merasa sepertinya sehat. Tetapi bila kesan ubat bius itu habis, ya dia melakukan dosanya kembali. Ada ramai orang yang Kristen seperti ini. Datang ke gereja membawa dosa dan berkata, Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Apakah Tuhan mengampuni? Saya katakan, yes. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Tapi ada ramai orang keluar dari gereja melakukan dosa yang sama. Ini yang saya katakan, meminta ampun tetapi tidak bertobat. Ada orang seperti ini, saudara. Contoh yang kedua, terjadi orang-orang yang saya mau katakan dengan penuh hormat, melayani di hadapan. Tidak tahu apa pelayanannya. Biasa sebelum melayani kan kita ada persekutuan bersama-sama. Biasa sebelum melayani kita akan berdoa dan mempersiapkan hati kita. Dan ada orang yang dalam persiapan hati dia berdoa, dan Tuhan ampuni saya, layakan saya, ampuni saya, layakan saya, sucikan saya, kuduskan saya. Kenapa? Dia takut urapan tidak turun pada waktu dia melayani. Ada orang seperti ini. Makanya dia sungguh-sungguh meminta pengampunan, minta supaya Tuhan melayakkan dia untuk melayani Tuhan. Keluar daripada gereja, selesai pelayanan, masih melakukan dosa yang sama. Ini saya mau katakan, meminta ampun tetapi tidak bertobat. Saudara yang saya kasih, secara amnya, sepatutnya pengampunan dan pertobatan itu tidak boleh dipisahkan. Sepatutnya apabila kita meminta ampun, harus juga disertai dengan pertobatan. Tapi saya mau katakan, ada orang Kristen yang hanya tahu meminta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi tidak bertobat. Saudara, bagaimanakah pertobatan sejati itu? Saya mau baca dalam Mazmur 32 ayat 5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku. Saudara, ini merupakan pertobatan yang sejati. Bukan sekadar minta ampun tetapi tidak bertobat. Pertobatan yang sejati di dalam ayat ini ialah yang pertama, dia mengakui kesalahannya dan dia tidak menyembunyikan satu pun kesalahannya di hadapan Tuhan. Pada waktu dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara, dia menyampaikan, dia memberitahu secara detail dosa-dosanya kepada Tuhan. Sungguh dia firman Tuhan berkata, aku tidak sembunyikan sesuatu pun.
Dan ayat ini berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku. Saudara yang saya kasih, pengampunan atau pertobatan yang sejati itu adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh menyampaikan, memberitahukan secara detail dosa-dosanya kepada Tuhan. Saudara, hanya orang yang sungguh-sungguh meminta ampun dan bertobat, dia berani sampaikan setiap dosanya secara detail kepada Tuhan. Karena kenapa, saudara? Hatinya benar-benar bukan saja meminta ampun, tetapi dia bertobat. Secara detail memberitahukan, ini yang saya lakukan Tuhan, ampuni saya dan saya bertobat. Ini yang saya lakukan Tuhan, ampuni saya dan saya bertobat. Ini yang saya lakukan Tuhan, ampuni saya dan saya bertobat. Ini yang saya lakukan Tuhan, ampuni saya dan saya bertobat. Firman Tuhan berkata, satu pun dia tidak sembunyikan kesalahannya kepada Tuhan. Tetapi orang yang meminta ampun tanpa bertobat, biasanya saudara, dia akan sembunyikan kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia tidak sebutkan secara detail kepada Tuhan. Dia hanya berkata, Tuhan ampuni saya, layakkan saya untuk melayani, layakkan saya. Sekali lagi saya mau katakan, mereka menganggap seperti pengampunan Tuhan seperti itu ubat bius yang dimasukkan ke dalam badan mereka. Dan bila masuk mereka, wah saya telah diampuni. Tapi masih melakukan hal-hal atau perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ini merupakan pertobatan yang setengah-setengah. Kalau kita meminta ampun kepada Tuhan, mari sebutkan secara spesifik, saudara, apa dosamu. Itu tanda pertobatan. Sebutkan secara spesifik, Tuhan, ini yang saya lakukan dan saya tidak mau lakukan lagi. Ini yang saya lakukan dan saya tidak mau lakukan lagi. Mari jadilah jemaat, jadilah anak Tuhan yang betul-betul berani mengakui secara spesifik kesalahan kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara, pertobatan yang setengah-setengah itu saya gambarkan sebagai satu pertobatan tanpa buah. Pertobatan yang tidak ada tanda atau tidak ada buah-buahnya. Matius pasal 3 ayat 8 dikatakan seperti ini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, ayat ini memberikan kita satu kebenaran atau salah satu bukti pertobatan. Bukti pertobatan itu seorang yang bertobat pasti akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu bercakap tentang hasil. Ya, makanya orang yang bertobat, dia akan menunjukkan perubahan-perubahan hidup di dalam kehidupannya. Dan inilah yang saya katakan bahwa buah pertobatan itu adalah hidup yang benar-benar telah diubah. Hidup yang benar-benar telah ditransformasikan. Tidak sama lagi. Tidak mungkin, saudara, orang yang bertobat tetapi tidak ada buah-buah yang masih tidak berdoa, masih melakukan hal yang sama, tidak ada buah-buah pertobatan. Makanya saudara, Matius 3 ayat 8 berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Tidak mungkin kita berkata kita bertobat, tapi kita masih bercakap bohong, kita masih mencuri, kita masih melakukan itu, ini, dan ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin. Hasilkan buah, kata Tuhan. Alkitab berkata dalam Yehezkel pasal 18 ayat 21 menjelaskan seperti ini. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Saudara yang saya kasih, ini adalah buah-buah pertobatan. Di dalam petikan ini, saudara, ada 3 yang Tuhan berikan, yang Tuhan tunjukkan, Alkitab nyatakan sebagai buah pertobatan. Yang pertama, berpegang pada segala ketetapanku. Alkitab berkata kalau orang fasik bertobat dari segala dosanya dan berpegang
pada segala ketetapanku. Ini buahnya. Dia tetap menyimpan kebenaran firman Tuhan itu. Dan yang diteruskan, melakukan keadilan. Dan yang ketiga, melakukan kebenaran. Ada dilihat saudara. Bukannya kita menunjuk-nunjuk yang saya sudah bertobat, saya sudah bertobat, saya sudah bertobat. Tidak perlulah kita sampaikan melalui mulut kita kepada orang lain tentang pertobatan kita. Tapi mari firman Tuhan berkata, lakukan keadilan dan lakukan kebenaran. Dan orang yang sungguh-sungguh bertobat dan ada buahnya, firman Tuhan berkata, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya sampaikan ini bukan saya mau menyindir jemaat Tuhan, menyindir perasaan jemaat Tuhan. Tapi saya mau katakan karena saya sungguh mengasihi jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila saya mengasihi jemaat Tuhan, saya mau semua jemaat diselamatkan. Saya sampaikan ini supaya kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Jangan ada pertobatan yang setengah-setengah. Bahkan 2 minggu yang lalu saya berkata, jangan ada ketaatan yang setengah-setengah seperti Raja Saul. Minggu yang lalu saya berkata, jangan ada kepercayaan setengah-setengah seperti jemaat di Laodikia. Dan pada hari saya mau katakan, jangan ada pertobatan yang setengah-setengah. Pertobatan yang hanya menyesal tapi tidak bertobat. Pertobatan yang hanya meminta ampun tetapi tidak bertobat. Dan orang yang bertobat tanpa buah, tanpa ada perubahan di dalam kehidupannya. Saya mendorong jemaat Tuhan, saya mengasihi Anda semua. Mari kita hadam, kita pelajari, kita tanamkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kita. Kalau kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, dosa-dosa di hadapan Tuhan, saya mendorong untuk kita mengakuinya. Katakan itu secara spesifik di hadapan Tuhan. Dan hasilkanlah buah-buah pertobatan yang boleh dilihat orang. Bukan kita menunjuk-nunjuk, tapi orang tahu bahwa kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi, kami datang pada Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Selama 3 minggu berturut-turut Tuhan, kami belajar tentang kehidupan Kristen yang setengah-setengah. Dan malam hari ini Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami harus bertobat sungguh-sungguh dari kehidupan kami. Bukan hanya setengah-setengah, tapi 100% kami bertobat. Kami benar-benar menghasilkan buah di dalam pertobatan kami. Kami bukan hanya berhenti dalam perkataan menyesal, tapi kami sungguh-sungguh bertobat. Tidak hanya meminta ampun, tetapi kami sungguh-sungguh datang membawa perubahan dan bertobat di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata ya Bapa, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, supaya firman Tuhan ini akan terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukannya. Tuhan memberkati kita. Pengakuan iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita disiksa sampai mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang.
Amin. Kita bertemu sekali lagi kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Dengar baik-baik. Yang pertama, persekutuan doa. Esok kita masih teruskan. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan bergabung di dalam persekutuan doa secara atas talian melalui aplikasi Zoom. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau supaya mengumumkan di sini bahwa latihan bagaimana berkhotbah kita teruskan pada hari Rabu dan hari Kamis ini, 9 dan 10 hari bulan. 9 hari bulan, latihan ini akan dijalankan untuk zon Silabukan bertempat di Gereja Saint Stephen. Untuk jemaat Silabukan peringkat 1, Harapan Hidup dan Begahak, saya mendorong untuk kamu datang dalam latihan ini pukul 7.30 malam. Manakala esoknya 10 hari bulan untuk zon Taburi dan zon Longpias, kita akan adakan latihan ini di Gereja Teklan di Tungku. Makanya saya mendorong semua pemimpin sel, warden jemaat, bahkan semua staff, leader, saya dorong untuk kamu ikut, bahkan pembantu sel sekalipun. Dan sesiapa yang ingin belajar bagaimana berkhotbah, supaya kamu datang mengikuti latihan ini. Ini sangat baik dan sangat menarik, sangat penting untuk perlengkapan semua pemimpin di dalam paroki kita. Yang ketiga, penetapan. Saudara, minggu hadapan merupakan kebaktian penetapan di Gereja Saint Stephen pukul 8.30 pagi. Makanya dengar baik-baik saudara, semua calon penetapan, saya minta supaya kamu datang ke Saint Stephen pada sebelum pukul 8.30 pagi, hanya calon penetapan saja. Saksi, ibu bapak, dan semua jemaat tidak dibenarkan untuk datang, karena kalau datang pasti penuh itu gereja. Calon penetapan pun sudah lebih kurang 60 orang lebih, dan harus ada pematuhan SOP dalam gereja. Makanya saya tidak membenarkan saksi dan jemaat untuk datang mengikuti kebaktian penetapan ini. Nah, sehubungan dengan itu saudara, ada dua perkara yang saya mau jelaskan, yang saya mau umumkan mengenai penetapan ini. Yang pertama, semua calon penetapan itu harus membuat tes COVID-19 secara kendiri, COVID RTK yang kamu boleh beli itu tes itu, benda itu di kedai, di farmasi. Kalau dilihat datu ini ada di Econsave, ada di Watson, di Guardian, ada yang tes pakai air liur itu. Kamu tes sehari sebelum penetapan. Kalau ada dua lain, tidak perlulah ikut penetapan tahun ini, tahun depan kamu ikut. Mana yang satu lain, kamu boleh mengikuti itu kebaktian penetapan dan kamu boleh ditetapkan pada tahun ini. Dan yang kedua, masih berhubung dengan penetapan, pada tanggal 11 hari bulan, yaitu hari Jumat, minggu hadapan, semua calon penetapan saja. Saya minta supaya kamu datang ke Saint Stephen pukul 7.30 malam untuk briefing dan latihan untuk kebaktian penetapan. Sekali lagi saya mendorong semua calon-calon datang pada waktu itu. Seterusnya untuk jemaat di Gereja Saint Stephen peringkat 1, kita ada perubahan kebaktian, masa kebaktian pada minggu hadapan. Ingat, ini hanya pada minggu hadapan. Yang pertama, oleh karena kebaktian penetapan itu kita adakan sebelah pagi pukul 8.30, maka kebaktian sesi pagi yang sepatutnya diadakan pukul 8 itu kita akan tunda ke pukul 2.30 petang untuk sesi pertama jemaat yang tinggal di kawasan Padang. Manakala untuk sesi kedua pukul 7.30 malam kita kekalkan untuk jemaat yang tinggal di Kampung Hujung dan Kampung Tengah di sebelah kanan. Dan luar peringkat 1, kamu boleh datang dalam kebaktian sesi malam. Saya harap semuanya jelas. Dan ada 3 pengumuman yang terakhir. Yang pertama, kita mau mengucapkan selamat datang kepada penginjil Julina Sabo. Dia merupakan seorang penginjil diocese yang telah dihantar oleh diocese untuk membantu pelayanan kita di paroki Saint Stephen ini. Dia telah melaporkan diri di paroki kita dan dia sekarang
sedang melayani di zon Silabukan. Yang kedua, kita juga memberikan ucapan tahniah kepada penginjil Ruslina karena telah selesai majelis perkawinannya. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur karena semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM kepada semua calon-calon SPM yang telah menduduki peperiksaan itu bermula pada minggu lalu dan itu diteruskan dalam beberapa minggu lagi. Teruslah berdoa untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan SPM. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan. Terima kasih kepada jemaat yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah secara atas talian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di syurga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena kami dapat untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami dapat bersehati di dalam doa kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami semua. Dan kami memanjatkan doa kami di dalam nama-Mu Tuhan. Biar kiranya hidup kami dapat selalu melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada setiap kami, baik yang mengalami kesakitan, baik yang sehat, baik yang melakukan pekerjaan masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Dan kami juga percaya Tuhan, pada saat kami mengalami kesusahan, kesakitan, Tuhan, kami berbalik kepada Engkau. Dan kami berdoa supaya iman kami akan tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi semua anggota di dalam paroki Saint Stephen ini. Kami berdoa agar Engkau terus menyertai kami ya Tuhan, walaupun kami tidak dapat melakukan kebaktian secara bersemuka, tapi kami percaya apapun cara Tuhan kami menghadap kepada Engkau, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami berdoa untuk perancangan paroki pada tahun 2022 ini. Tuhan, kami percaya ada perkara besar yang Tuhan mau lakukan di tempat ini. Dan kami berdoa supaya Engkau menyediakan hati kami ya Bapa, bagi setiap anak-anak-Mu untuk dapat turut serta agar apa yang sudah dijadikan sebagai visi Tuhan, kami bersama-sama bersehati untuk menjayakannya. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang melayani di paroki ini. Kiranya Tuhan Engkau terus menguatkan, biarlah nama-Mu ditinggikan, biarlah Tuhan hidup kami selalu bersandar dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Allah Bapa kami di syurga atas kebaikan kemurahan-Mu kepada kami, atas kesehatan, atas kelimpahan di dalam berkat di dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan kami tetap setia kepada Engkau. Biar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dalam apa yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengalaskan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.